Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazil Usman Fadil, NIM 12012038. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan sistematika dari hukum perdata. Yang pertama tentang hukum perdata, definisi hukum perdata. Berdasarkan literatur istilah hukum, hukum perdata pertama kali dikenal oleh Prof. Djodogono pada masa pemerintahan Jepang. Adapun kata perdata sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah data, yang berarti para pihak-pihak, baik dalam KUH Perdata, KUHD maupun sumber hukum perdata lainnya. Tidak ditemukan definisi atau pengertian dari hukum perdata. Oleh karenanya pengertian atau definisi hukum perdata dapat kita peroleh berdasarkan pendapat dari para ahli hukum. Di antaranya yang pertama ada Prof. Subekti yang menyatakan bahwa hukum perdata merupakan sumber hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua ada Prof. Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang satu dengan orang lain, dengan baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat. Ketiga ada dari Sri Sudewi. Dia menyampaikan bahwa hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Jadi antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Dari ketiga definisi tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama merupakan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi yang kaidah hukum tidak tulis atau yang tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau yang disebut dengan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Yang ketiga bisa kita artikan dengan bidang hukum yang diatur meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan sebagainya. Lebih lanjut, menurut Prof. Subekti, istilah perdata sering digunakan sebagai lawan dari pidana. Selain itu, hukum perdata juga sering disebut hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum pidana dan hukum publik lainnya mengatur hubungan hukum antara negara atau pemerintahan mewakili kepentingan umum dengan warga negara, maka hukum perdata atau hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara bersama warga negara dalam bermasyarakat. Secara ringkasnya, suatu perbuatan hukum masuk dalam kualifikasi hukum pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam kitab undang-undang, hukum pidana atau hukum atau KUH atau hukum pidana atau hukum KUH atau undang-undang pidana khusus lainnya, seperti undang-undang tentang pemberantasan koruptor, undang-undang tentang pemecahan dan pemberantasan TPPU, undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang perdagangan orang, dan undang-undang tentang pidana kasus yang lainnya yang masih banyak, termasuk undang-undang administrasi negara yang mengatur tentang ketentuan pidana. Sementara perbuatan hukum perdata lebih mengatur tentang perorangan, kepemilikan atas suatu benda, dan perikatan atau semacam individu berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Burgerlijk atau KUH Perdata dan Wetboek van Kopheden atau KUHD, serta perundang-undang kasus lainnya yang mengatur tentang keperdataan. Yang kedua kita membahas tentang sistematika dari hukum perdata. Sistematika hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu menurut ilmu pengetahuan dan KUH Perdata.
Sistematika hukum perdata merupakan ilmu pengetahuan adalah yang pertama ada hukum tentang orang, yang kedua ada hukum tentang keluarga, yang ketiga ada hukum tentang harta kekayaan, dan yang keempat ada hukum waris. Sedangkan menurut KUH Perdata yang pertama ada buku yang pertama tentang orang, yang kedua tentang hukum benda, yang ketiga tentang perikatan, yang keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum orang mengatur tentang subjek hukum, keluargaan hukum, domisili, dan catatan sipil. Hukum keluarga merupakan atur yang timbul karena terjadinya hubungan antara orang tertentu seperti perkawinan, pengampuan, perwalian, hubungan anak dengan orang tua, dan sebagainya. Sedangkan hukum benda mengatur tentang hubungan hukum menganut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. Sedangkan hukum waris menganut ilmu harta benda orang yang sudah meninggal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah hukum perdata. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Prancis yang dikenal dengan Kode Napoleon. Kode Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten van Onherlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. van Vloten dan Mr. Myers masing-masing sebagai anggota panitia tersebut. Juga belum berhasil, akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Onherlem lagi, tetapi anggotanya diganti yaitu Mr. J. Skonitzer dan Mr. Van Ness. Akhirnya panitia inilah berhasil mengkodifikasikan KUH Perdata di Indonesia. KUH Perdata berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh J.M. Kempers dan sebagian besar bersumber dari Kode Napoleon, dan bagian yang lain serta kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830. Namun diberlakukan di negeri Belanda pada tahun 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan juga oleh KUH Dagang. Sebelum Indonesia merdeka sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama dengan hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan sejarah Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi penjajahan sejarah yang sangat panjang. Pada mulainya hukum perdata Belanda dirancang oleh panitia yang dibentuk pada tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J.M. Kempers pada tahun 1776 sampai tahun 1824. Tahun 1816, Kempers menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada pemerintahan Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno yang diberi nama Onwards Kempers. Onwards Kempers ini ditantang keras PT H. Nicolai, yaitu anggota parlemen kebangsaan Belgia yang sekaligus menjadi presiden pengadilan Belgia. Tahun 1824, Kempers meninggal. Selanjutnya penyusunan kodifikasi kode hukum diserahkan oleh Nicolai. Akibat perubahan tersebut,
Dasar pembentukan hukum perdata Belanda sebagian besar berorientasikan pada Kode Sivil Prancis. Kode Sivil Prancis sendiri meresapi hukum Romawi, Corpus Civilis dari Justinianus. Dengan demikian, hukum perdata Belanda merupakan kombinasi dari hukum kebiasaan dan hukum kuno dan hukum sivil Prancis. Setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut undang-undang, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang hukum perdata. Namun secara keseluruhan, hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan atau perubahan, yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizaldi, NIM 120-12047. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada video kali ini. Saya akan membahas tentang asas-asas hukum perdata. Di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata dikenal 5 macam asas hukum, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yang kedua, asas kepastian hukum, ketiga, asas konsensualisme, keempat, asas etikat baik, dan yang terakhir yaitu asas kepribadian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk, yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang kedua, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal dengan asas pada yang memiliki arti janji harus ditepati. Pada dasarnya, asas ini berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan di antara individu. Dapat dikatakan juga bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Yang ketiga, asas konsensualisme. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme, itu dianut suatu paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak dengan konsensus para pihak yang membuat kontrak. Asas konsensualisme terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata berasas konsensualisme. Yang keempat, ada asas etikat baik atau goe de trop. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan etikat baik. Etikat baik disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan, sebab unsur etikat baik dalam hal proses pembuatan suatu perjanjian sudah terdapat di dalam unsur kausa yang halal pada pasal 1320 KUH Perdata. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak di luar perjanjian itu tidak dapat menuntut suatu hak apapun berdasarkan perjanjian itu.
Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian dari saya diri pribadi, karena yang salahnya datang dari saya dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handri, NIM 1201239 dari kelompok 5. Saya mengambil materi fungsi dan tujuan hukum perdata. Sebelum memasuki fungsi dan tujuan hukum perdata, saya akan menjelaskan pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum atau ketentuan yang mengatur hak-hak, kewajiban, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata biasa dikenal dengan hukum privat. Hukum perdata biasa menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Di sini ada hukum perdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material berkaitan dengan muatan atau materi yang diatur dalam hukum perdata itu sendiri. Sedangkan hukum perdata formil adalah hukum yang berkaitan dengan proses perdata atau segala ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum perdata itu sendiri, seperti melakukan gugatan di pengadilan. Hukum perdata formil juga dikenal dengan sebutan hukum acara perdata. Hukum acara formil memiliki fungsi untuk mempertahankan isi hukum acara material. Selain itu, hukum perdata formil juga memiliki fungsi, yaitu untuk mempertahankan hak dan kepentingan seseorang. Adapun tujuan hukum perdata adalah memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Atau dengan kata lain, tujuan hukum perdata yaitu untuk mencapai suasana yang tertib hukum di mana seseorang mempertahankan haknya melalui lembaga peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Hukum perdata memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Dalam pengertian ini disebut memaksa karena jika terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan, maka ketentuan tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh pihak. Kalau tidak ditaati, berakibat merugikan bagi pihak yang berperkara. Sedangkan bersifat mengatur maksudnya semua tindakan dan perbuatannya diatur di dalam hukum, termasuk mengenai sanksi-sanksinya, dan dijadikan sebagai alat untuk menundukkan masyarakat. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat atau Belanda. Berarti hukum perdata Belanda yang pada awalnya berinduk pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasanya disingkat dengan BW. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan aturan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia. Jadi kesimpulannya, hukum perdata merupakan hukum yang menangani kasus perindividu atau perorangan. Hukum perdata merupakan kebalikan dari hukum pidana. Hukum perdata menangani masalah-masalah yang lebih bersifat seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Tujuan hukum perdata adalah untuk menyelesaikan konflik antar individu berdasarkan hukum yang berjalan yang bertujuan pada satu titik, yaitu perdamaian. Dalam ekonomi ini sendiri, hukum perdata sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan dengan materi, misalnya pemindahan kepemilikan usaha dari satu pihak lain ke pihak lain. Seringkali terjadi kesenjangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ahmad Khairi dengan NIM 1201235 dari kelompok 5 akan menjelaskan sumber hukum perdata. Menurut Volmer, pengertian hukum perdata yang berkaitan dengan sumbernya dibagi atas dua hal, yakni tertulis dan tidak tertulis. Sumber dari tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh perseorangan yang akhirnya dijadikan sebagai panduan atau sumber hukum. Sumber hukum tertulis dibagi menjadi beberapa hal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini terdapat beberapa sumber hukum perdata tertulis. Yang pertama, Allgemeine Bepalingen van Wetgeving. Sumber yang pertama ini merupakan rangkaian dari ketentuan-ketentuan umum yang dimiliki oleh Belanda dan kemudian diterapkan di Indonesia. Ketentuan umum tersebut dijadikan sebagai pedoman yang berlaku pada masyarakat. Kemudian Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata. Sebenarnya sumber hukum Burgerlijk Wetboek memiliki kesamaan dengan sumber hukum tertulis. Yang pertama, yakni Allgemeine Bepalingen. Perbedaannya terletak pada asas yang digunakan, yakni pada sumber ini menggunakan asas koncordanti. Kemudian KUH Dagang atau Wetboek van Kopandel. Seperti namanya, sumber hukum ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, mengenai perdagangan secara umum, lalu yang kedua mengatur mengenai hak dan kewajiban yang berlaku dalam bidang pelayaran. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Pada undang-undang ini, peraturan yang berada pada sumber hukum KUH Dagang tidak diberlakukan kembali. Dasarnya, hukum ini mengatur mengenai lingkup pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996. Pada sumber hukum ini diatur mengenai masalah pokok perkawinan. Selain berkaitan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sumber hukum ini juga mempertimbangkan landasan hukum adat. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jika sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mengatur mengenai pokok agrarian, maka sumber hukum ini merupakan penyempurnaan. Lebih tepatnya, sumber hukum ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah beserta benda-benda berlingkup sama. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996. Sumber hukum yang selanjutnya mengatur mengenai jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan pengalihan kepemilikan benda tertentu. Hal ini berkaitan dengan transaksi yang biasa dilakukan di dalam lingkup kehidupan masyarakat. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Sumber hukum ini mengatur mengenai lembaga jaminan simpanan yang biasa berlaku pada perbankan. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadi partisipan dalam penjaminan simpanan. Yang terakhir, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1991. Sumber hukum tertulis yang terakhir ini mengatur mengenai kompilasi hukum agama Islam menjadi agama mayoritas pemerintah, menerapkan serangkaian peraturan yang memudahkan para pemeluk agamanya. Sekian sumber-sumber hukum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan dibuatnya video ini bisa menjadi tambahan bagi teman-teman serta bisa menambah wawasan kita sebagai mahasiswa hukum. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkatnya kita dapat melaksanakan untuk menyelesaikan tugas video dari hukum perdata ini. Perkenalkan, nama saya Iqbal Riyadi, NIM saya 120-120-37 dari HKI 2B. Hadirnya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang keadaan dan kedudukan hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek adalah peninggalan Belanda, yang mana hukum ini adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain. Burgerlijk Wetboek ini diambil dari campuran dari sivil Perancis, yang mana hukum ini sudah lama berada di Indonesia. Di Indonesia kita tahu sendiri bahwa ada 3 golongan yang dijelaskan dalam undang-undang, yaitu golongan Eropa, golongan pribumi, dan golongan timur. Golongan Eropa, yang dimaksud dengan golongan Eropa itu adalah warga negara Indonesia asing, warga negara Indonesia asli. Yang kedua adalah warga negara bukan orang Belanda atau keturunan Belanda. Setelah itu warga negara Jepang dan warga negara yang datang dari asing ke Indonesia. Yang kedua yaitu golongan pribumi. Golongan pribumi ini adalah warga negara Indonesia asli, bukan dari golongan Tionghoa. Habis itu warga negara dari golongan lain, tetapi dia berbaur dengan masyarakat pribumi asli Indonesia, itu bisa dikatakan dengan golongan pribumi. Yang selanjutnya yaitu golongan timur atau asing timur, itu termasuk adalah Tionghoa dan golongan asing timur yang bukan Tionghoa. Di Indonesia sebenarnya 3 golongan ini tidak termasuk lagi karena sudah dengan bergeringnya zaman. Tetapi di Indonesia 3 golongan ini memakai hukum perdatanya masing-masing. Oleh sebab itu di Indonesia dikatakan dengan hukum perdatanya yang pluralistik atau bermacam-macam. Contohnya yaitu golongan Eropa. Golongan Eropa itu memakai perdata Indonesia atau perdata Belanda. Sedangkan golongan pribumi itu menggunakan hukum adat. Dan golongan timur itu sejak tahun berapa itu baru menggunakan hukum dari perdata. Yang dari negara-negara Eropa seperti Arab itu menggunakan perdata, tetapi untuk waris mereka tidak menggunakannya. Dia menggunakan hukum perdata negara mereka. Di dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1C dijelaskan bahwa hukum perdata dan hukum perdana ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang saya baca di laman situs web tersebut. Keadaan hukum perdata di Indonesia ini masih banyak belum dibukukan. Seperti hukum perkawinan, mereka masih terpisah-pisah dalam suatu pasal dalam undang-undang, tidak disatukan dalam satu kitab yang dinamakan dengan hukum perdata ini. Jadi masih ada
yang dikodifikasi, masih ada yang tidak sesuai dengan zaman sekarang. Jadi hukum perdata di Indonesia ini masih belum dibukukan secara utuh di dalam kitab KUH Perdata. Masih ada yang terpisah-pisah seperti hukum perkawinan, hukum dagang dalam KUH Perdagang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kedudukan dan keadaan hukum perdata di Indonesia. Dari kesimpulannya itu, hukum perdata di Indonesia itu terdapat dari 3 golongan, yaitu golongan Eropa, pribumi, dan asing timur atau golongan timur-timur gitu. Dan bahwa pembukuan di hukum perdata itu masih belum utuh dalam satu buku. Masih terdapat ada yang terpisah seperti hukum perkawinan yang terpisah atau tidak di dalam KUH Perdata. Dan hukum perdata di Indonesia itu pluralistik atau bermacam-macam. Golongan ini menggunakan hukum perdata ini, golongan beda hukum perdata. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan itu datang dari saya sendiri dan kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.